Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini sedang berada di sekretariat apa namanya budaya, sekretariat budaya. Jadi di sini tempatnya segala informasi tentang budaya itu ada di sini ya. Jadi kami sedang berada di sini. Kemudian kami akan mendiskusikan mengenai gelar lalu. Ini gelar lalu ini sangat penting ini untuk kita ketahui. Lebih-lebih kita yang berada di bumi Sasak ini kan. Nah, karena sering kita dengar ada lalu, ada bayi itu. Nah, itu yang akan kita bahas. Kebetulan juga di sini ada sahabat kita, sahabat Lalu Ziyadi. Nah, itu yang sebagai penjelasannya, nah, yang sebagai apa istilahnya materinya istilahnya ya. Nah, di sini juga ada tokoh adat kita yaitu sahabat Malikan Mulki, yaitu Akil namanya, itu sangat luar biasa, raja di atas raja. Dan juga ini ada Muhammad Ilham, sang ilham kita ya, yang selalu menerangi. Dan saya juga, nama saya dulu Wardi ya, Wardi Ardi Saputra ya. Langsung saja ya, tanpa basa-basi terlalu panjang, mungkin langsung kita tanya kepada pakar lalunya ini ya. Soalnya pasti dia mengetahui mengenai sejarah nama lalu tersebut. Ya mungkin sahabat mengenai lalu itu bagaimana ya, mungkin dari segi kenapa dikatakan lalu. Jadi mengenai kata lalu, jadi lalu itu sebenarnya adalah margu. Kalau bahasa Indonesia itu adalah pemberian, penghargaan, Ya. marga yang diberikan oleh orang-orang. Jadi lalu ini adalah pemberian nama atau gelar dari seorang keturunan bangsawan. Dimana dulu kita ketahui bahwa kalau di Lombok itu kata lalu itu diberikan oleh dari keturunan bangsawan. Kalau kita keturunan bangsawan pasti dapat gelar lalu itu. Ya. Tetapi seiring zaman pas tahun 2000-an kata lalu itu kemudian hilang marwahnya, dianggap biasa-biasa saja. Kalau dulu kita lewat saja, kalau ada kata lalu kita itu sangat dihormati, sampai orang mau menundukkan kepala sampai tanah kalau dulu itu. Tapi dihargai yang namanya lalu ini ya, karena memang keturunannya itu Para bangsawan. Bangsawan. Dan juga di Prabu katanya dikatakan desa Prabu memang keturunan di sana itu adalah orang-orang bangsawan. Nah, Prabu sekarang bangsawan yang seperti apa ya? Apakah bangsawan yang mempunyai peran besar dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat hak anu lah istilahnya itu ya, memperjuangkan kemerdekaan pada bangsawan masyarakat. dalam Apakah hal apa? lalu ini itu berperan juga, bangsawan yang dikatakan lalu ini berperan enggak pada waktu itu melawan penjajah? Jadi maksudnya bangsawan itu, kita tahu bahwa di Lombok ini banyak istilah raja-raja, tetapi kita tidak punya istana kan. Ya. Nah kalau dulu panggilannya itu datu itu raja artinya. Makanya jadinya kita itu sebenarnya adalah sistemnya kerajaan, kedatuan. Akan tapi kalau bahasanya di sini kedatuan karena tidak memiliki kerajaan yang peninggalan. real ke peninggalan. Kayak di Jawa kan punya peninggalan seperti candi, jadinya jelas kalau di sana. Kalau di sini kan kita tidak tahu di mana tempat tinggal, di mana kerajaannya dulu, kerajaan Prabu mungkin, kerajaan Malikan Mulki. Nah jadinya bangsawan yang dimaksud di sini adalah memang benar keturunannya Datu atau bangsawan itu, dia itu memang pernah berjuang dulu mungkin nenek moyangnya yang pertama, jadinya sehingga turun ke bawah kan, keturunannya yang berikutnya, generasi berikutnya, akhirnya mereka juga dapat gelar. Istilahnya dia memiliki keturunan pimpinan lah ya. Misalkan kalau di Jawa itu akan ada Prabu Siliwangi. Nah, mungkin Prabu Siliwangi ya, itu keturunannya itu pernah berjuang ya, melawan penjajah segala macam. Tapi ini tidak ada batasannya kan?
batasan dalam maksudnya misalkan kayak indigo itu kan, indigo itu pasti sampai 7 keturunan ini baru dikatakan baru bisa apa namanya batas indigo, keturunan indigonya itu sampai 7 keturunan. Di lalu ini tidak ada seperti itu, tidak ada sebenarnya. tidak ada. Akan tetapi lalu itu bisa dihilangkan kalau seandainya kita menikah sama orang yang bukan lalu, bukan keturunan bangsawan. Nah kemudian misalnya si perempuannya itu dia itu lebih kaya, dia mampu membeli gelar tersebut ya, nanti kalau mau kesepakatannya lalunya dihilangkan bisa juga, atau mungkin dua-duanya itu si perempuannya itu bisa ditaruh gelar baik, bisa juga. Jadi timbullah istilah baik beli-belian, lalu beli-belian gitu. Gimana dulu? Apa namanya kalau anu itu padat. Budaya Apa ngampu? Kalau kita membeli Ngampu. ngampu. Nah, Coba istilah ngampu itu gimana Pak Adat? Jadi sahabat-sahabat, Ya. istilah ngampu ini adalah istilah pembelian nama lalu. Ya, contohnya gimana? Ya sekarang misalkan si D Ya. menikah sama baik, ya baik yang turunan lalu lah gitu. Nah supaya nama baiknya itu atau gelar baiknya itu tidak hilang, si D itu melakukan istilah ngampu di sana, yang dimana istilah ngampu itu mempunyai berbagai macam proses. Ada membawa keris, benang, macam dan sebagainya. Sudah ada di sana dan apa namanya syarat-syaratnya ngampu itu gitu. Jadi syarat-syarat berarti ya. Iya, ada keris segala macam lah di sana. Terus Berarti supaya kita yang bukan keturunan dari bangsawan itu bisa juga iya, anu ya, bisa Istilah. juga bergelar lalu. Ya, istilah dengan kasarnya itu kan kita syarat-syaratnya. membeli gelar. Membeli gelar istilahnya. Kok bisa? Itu ya. Kok bisa? Ya bisa. Karena ada persyaratan itu tadi. Ya. Terus persyaratan yang Tapi- di dalamnya itu kan pasti ada nilai dan moral kan. Iya, Nah, tapi itu apa gini. di sana? Ini ya juga sempat kan di sana sebelum terlaksana syarat-syarat itu. Nah, jadi mempelai pria ini yang tidak lalu ini seolah-olah mempunyai ayah angkat yang lalu, sehingga Oh ya. dia di sana mengetahui bahwa adat istiadatnya lalu gimana, tata keramanya lalu bisa mana. Jadinya tidak sembarang juga. Jadinya sekarang dia pernah tinggal di ayah angkat yang lalu kan, setelah beberapa tahun baru bisa apa namanya menikah dan bayi itu tidak Kalau dalam hilang. status sosialnya ada batasan, maksudnya kita yang miskin bisa nggak, orang yang kaya bisa nggak? Karena bisa. dominan dengan setara status itu kan nggak bisa. 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 Jadi Asalkan faktor bisa. kemiskinan, faktor Tidak- kekayaan tidak ada itu tidak menjadi Tolak ukur lah. menjadi tolak ukurnya. Tapi yang menjadi tolak ukur kita itu adalah mengenai syarat-syarat Syarat-syarat itu. tadi. Apakah syarat-syarat yang sudah ditentukan itu sudah memenuhi kembali kriteria pada yang kita lagi apakah kita dimaksud mampu itu? atau tidak Nah, itu. melaksanakan syarat-syarat itu. Kalau menurut kalian nih, kalau memang statusnya miskin dengan persyaratan pembelian lalu atau bayi itu, menurut saya nggak boleh sih menurut saya. Kalau menurut saya nih, Ya itu kan bagi orang-orang yang tidak mau melepas gelar baiknya, gelar lalunya. Tapi kalau si mempelai perempuan ini mau melepas gelar baiknya, ya tidak ada ngampu itu, maka gelar Agar baiknya itu akan mempertahankan. hilang. Agar mempertahankan keturunannya itu agar lalu. Lalu. Soalnya apabila bayi ini menikah dengan yang bukan lalu kan nanti keturunannya itu tidak bisa baik lagi atau lalu lagi, Akan hilang. hilang. Jadi itu salah satu cara untuk mempertahankan gelar lalu itu ya. Nah, itu mungkin para tokoh. Yuk. Oke. Jadi kita sudah paham sedikit ya mengenai lalu itu. Ya. Jadi ada tadi proses ngampu. Mungkin ada lagi apa lagi pembahasan kita yang Ya kalau itu kan kita serahkan saja pada orang yang mempunyai gelar itu sendiri. ya, mungkin yang pernah saya dengar itu kedua ya, bahwa lalu ini katanya darah biru ya. Nah, berdarah biru. Nah, pernah saya dengar suatu kisah di desa saya.
dari orang tua saya itu pernah kisah, ada salah satu teman. Temannya ini tidak mau menikah dengan yang tidak mau menikah dengan keturunan lalu. Dia tidak mau menikah dengan keturunan lalu. Dia mau menikah dengan orang biasa-biasa lah. Akan tetapi ada larangan oleh keluarganya, dilarang sama keluarganya bahwa memang kalau kita bergelar lalu itu harus memang dulu kan diwajibkan untuk menikah dengan sesama bangsawan itulah. Nah, dan kemudian kemudian si anak ini katanya, saya tidak mau menikah dengan sesama laki atau sesama keturunan, dan saya akan ambil pisau ini. Nah, dia ambil pisau itu, lalu dia cirat tangannya. Dia bilang ke bapaknya, "Pak, darah saya merah sama kayak mereka. Nah, darah biru itu bagaimana sekarang, Jadi Pak Ketua?" yang dinamakan darah biru itu bukan berarti Darahnya biru. darahnya biru ya. Oke. Memang secara bahasanya itu darah biru itu maksudnya itu orang tinggi lah. Seperti yang saya bilang tadi bahwa bangsawan itu sendiri yang diberi gelar darah biru. Ya, Karena biru ini kan memiliki makna yang luar biasa. Kalau kita di bendera kita kan, ya. Kalau di Warna PMI biru, sudah, kalau ya. di PMI kan kalau biru itu Ya. ya kedalaman ilmu. kedalaman ilmu, terus gantunglah Keluasan ilmu, mimpimu kan, ya. setinggi langit. Nah, jadi filosofinya seperti itu. Kenapa dikasih gelar darah biru? Bukan berarti ketika kita melihat darah kita warna biru, tidak ada sebenarnya darah kita warna biru, sama aja warna merah. Tapi filosofinya itu seperti bendera PMI. Ya, Nah, dan itu logonya ya. ya logo. Logonya juga. Jadi darah biru ini lebih ke bangsawannya, karena dia Kebangsawan, turunan bangsawan, ya. orang Turunan. tinggi. Ya. Jadi salah Intelektual yang pemahaman mungkin itu. Mungkin juga dalam psikologinya yang dari kasus yang tadi kan, yang pertanyaan Wardi juga, kenapa orang tua harus menikah dengan lalu sama Raden? Mungkin dalam psikisnya itu kan ada status sosial mereka yang harus dipertahankan. Ya. Jadinya mentalitas mereka harus ada di sana. Maksudnya dalam arti kalau misalkan kita yang menikah sama orang baik, bukan baik keturunan Raden, mungkin yang lebih menghargai itu masyarakat yang dilihat, ngerti nggak? Masyarakat lihat bahwa kalau kita menikah sama orang tidak lalu ini, mereka menganggap, oh ini kenapa kayak gini, orang bangsawan tingkat tinggi terus Nikah sama orang biasa. dengan alasannya cuma cinta dan segala macam kan, karena kita kan nggak karena kan kalkulasi doang gitu. Ya. Mungkin dari sana, mungkin dari pembuktiannya tadi bahwa orang bangsawan itu dengan darahnya merah ada pembuktiannya murni di sana. Mungkin itu saja sih. Itu juga bisa masuk ke dalam teori ya, teori sosiologi. Ya, teori sosiologi. Di situ ada namanya paradigma sosial. Paradigma sosial ini itu ada 3. Di situ ada faktor sosial, definisi sosial, dan juga perilaku sosial. Nah, yang saya mau bahas di sini itu adalah mengenai fakta sosial. Situ di dalam fakta sosial ada fungsional, struktural fungsional. Nah, bahwa manusia ini seperti mata rantai yang ada di biologi itu. Nah, jadi sifat manusia itu kayak mata rantai itu. Ekosistem. Nah, jadi memiliki struktural masing-masing. Nah, tapi dibantah lagi sama teori sistem itu bahwa struktur sosial ini itu menekan, istilahnya menekan para individu itu sehingga individu itu tidak memiliki kebebasan. Kayak tadi itu kayak lalu itu kan. Nah, ini kan mengenai struktur lalu lah kan.
cara mengikuti lalu. Kan lalu dulu itu kan enggak dikasih untuk menikah dengan orang lain kan. Nah, artinya di sana ada tekanan. Kalau dalam anunya lah, dalam ilmu sosialnya ada tekanan. Bagaimana dengan kebebasan kita? Kalau sekarang kan jarang ya. jarang. Oh, berarti kita sudah diberikan kebebasan ya. Kita memiliki hak masing-masing. Kalau dulu kan mungkin tidak bebas buat lalu itu Tapi menikahi sembarangan orang. tapi sekarang PR kita kalau misalkan ada keturunan lalu dan bayi terus mendominasi ke depannya yang keturunan lalu baik atau kan, apakah kita tetap stay dari sana atau menghilangkan akan menjadi sejarah atau akan tetap apa ya lebih ke arah melestarikan? Menurut kalian kita anak milenial ini harus gimana dengan itu semua yang tanggung jawabkan kan, tanggung jawab apa ya, Mengenai tanggung jawab mengenai keturunan. Nah, tanggung jawab keturunan. tradisi lah, tradisi seperti yang itu kan. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita Nah, ya. Nah, mengenai tanggung jawab mungkin begini. Adat ini kan kalau kita bandingkan dengan adat-adat luar itu kan, adat istiadat ini, mereka itu sangat cinta sekali terhadap adat istiadat ini. Kata Bapak kemarin kan, Bapak, bahwa segala bentuk peninggalan-peninggalan tradisional yang ada di Saksak ini semuanya diangkut ke Belanda. Itu masalah ya. Kita yang memiliki tradisi, kita yang memiliki budaya, kita yang memiliki literatur lah istilahnya kan, literatur Sasak itu. Mereka penjajah-penjajah ini yang bawa ke Belanda, dan ada memang di musim Belanda itu. Nah, ini sudah masalah. Nah, sekarang bagaimana kita menggali setiap filosofi yang ada dalam budaya itu, dalam adat istiadat itu. Karena terkadang kita menganggap bahwa setiap tradisi atau adat budaya yang ada di bumi Sasak ini, lebih khususnya, nah, kita menganggap bahwa ini kampungan, ini sudah budaya-budaya kampungan, kayak nyongkolan, rasanya kampungan. Nah, mereka tidak mau melestarikan hal tersebut. Nah, bagaimana kita menjelaskan sebagai kaum rasional lah istilahnya, kalau mahasiswa itu kaum rasional intelektual, itu menjelaskan kepada kaum milenial yang lain lah yang tidak kuliah atau apa, kita jelaskan mengenai filosofi dari masing-masing budaya, seperti perisian kan memiliki makna yang sangat luar biasa kalau kita kaji lebih dalam lagi. Jadinya tugas kita sebagai orang yang paham budaya ini itu bagaimana mempertahankan budaya tersebut, jangan sampai kehilangan, jangan sampai hilang budaya kita ini. Bagaimana kemudian kita itu mempertahankan adat-adat dan budaya tersebut. Nah, salah satunya caranya itu dengan tetap melaksanakannya dan melestarikan budaya adat Sasak. Kayak ini, kayak tempat ini, dan ini tempat informasi. Jadi segala informasi tentang budaya, adat istiadat yang ada di Lombok ini kan ini dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mengetahui Apapun bentuk dari peninggalan orang tua kita itu harus kita jaga. Contohnya seperti batu itu. Batu itu kan ada pada tahun 1932, itu juga lampu ada pada tahun 1966 dan masih terjaga di sini. Seperti itu. Ya itu kan dalam apa ya yang dilihat kan, sejarah yang dilihat. Kalau masalah lalu Raden ini gimana sekarang kan? Takutnya nanti kita yang generasi milenial ini, globalisasi ini, itu takutnya nanti mindset kita kan berubah. Takutnya di situ. Kita cuma yang dilihat ini coba ya udah kita taruh di rumah, kita jelasin ke anak-anak, ini loh anakku, ini segala macem. Terus yang itu loh maksud saya, yang dilihat ini yang lalu yang Raden. tidak dilihat lah. Nah, Pertinggalan nanti itu. akan ada satu dua belah pihak yang dimana yang tidak keturunan ini
ada timbal balik di sana yang takutnya nanti ada argumentasi lah, ngerti nggak, argumentasi yang dimana harus menghilangkan ini tapi kamu tolak harus ada, katanya gitu loh. Gimana tuh solusinya, jadinya kita anak-anak milenial harus apa gitu dan bagaimana solusinya gitu. Itu aja sih sekarang. Seperti yang saya katakan tadi ketua, mungkin dari segi gelar ini kan udah dijelaskan sama bapak tokoh adat kita mengenai bagaimana agar lalu ini tetap ada dan tidak binasa. Kan ada tadi saya sebagai sinampu itu, dan kemudian mengenai anggapan orang nanti ke depannya, gagasan orang ke depannya tentang lalu ini kan bisa kita tangkis lewat lembaga ini. Jadi tugas kita sekarang bagaimana kita memahami lalu, kata lalu, karena orang akan menanyakan nanti, oh lalu ini apa, lalu ini apa sih, ya kan, kayak ini asbak ini apa, ini apa, itu harus kita tahu filosofinya masing-masing agar nanti anak-anak kita yang ke depan itu ketika dia bertanya kita bisa jawab dengan secara logis lah, secara fakta, sesuai fakta lah, antara objek dan subjeknya itu sesuai agar dia tidak terpengaruh nanti sama gagasan-gagasan orang yang memang ingin merusak budaya itu. Bagaimana Pak Ketua? Itu bisa kan? Nah, bisa dari itu kan bisa kita paham gelar itu kan. Ya gitulah. Dan juga ini kan lalu bayi ini kesepakatan dari masyarakat juga tuh. Kenapa kemudian dia dikasih nama lalu bayi? Karena dia keturunannya itu memang sudah memiliki pengorbanan sehingga dia Dan jadi juga kan bangsawan. sebenarnya gelar lalu ini adalah gelar Sumbawa. Ya, kan di Sumbawa juga memakai lalu Sumbawa karena kepentingan penjajah dulu waktu zaman Belanda, namanya kepentingan penjajah ya, dia merubah Adat, lalu ya, itu, adat istiadat lah diubah. sehingga di Lombok itu juga menggunakan lalu yang sebenarnya itu menggunakan raden. Ya, dan juga penjajah ini kan kalau dia yang namanya juga penjajah, dia pasti menghapus tradisi ya, tradisi dan budaya. Kan itu juga Budaya, sejarah, ya. misi penjajah itu ya, salah satunya itu mengaburkan sejarah menghilangkan. Karena setahu saya juga yang dalam sejarah Lombok itu apa nama kerajaannya yang kemarin yang dulu itu Laparang. ada pokoknya Sejanggi. itu kan masuk Belanda kan cuma sekedar berwirausahaan sama pedagang kan, POC. POC. Nah di dalam sana kan ada ya adu domba di sana. Maksudnya dari sebelah pihak kerajaan pertama sama pihak kedua ini mengkloromisikan apa bahasanya itu, dalam kerajaan satu ini kamu gini loh, dalam ini gini, dalam kerajaan ini harus kamu gini loh, terus kerajaan lain kamu gini loh, dan nantinya dalam persepsinya nanti ada prasangka buruk di sana, otomatis itu dalam yang tadi langsung bertarung di sana, dengan tujuan yang apa yang sama yang harus ada di sana di Belanda itu dalam sejarahnya saya tahu lupa. Oh itu Lupa aku. strategi penjajah untuk menguasai kita kan lewat adu domba. Ketika kita sudah terpikat oleh omong-omong iming-iming mereka dengan adu domba mereka, maka kita akan berperang, tidak bersatu lagi. Nah, itu adalah strategi agar kita ricuh lah, tidak bersatu lagi. Kalau kita tidak bersatu kan apa namanya, hancur kita, makin mudah. Kelemahan kita pun terlihat di sana. Jadi itu adalah strategi yang dipakai oleh penjajah dulu untuk menghancurkan kita, untuk menjajah kita demi kepentingan mereka. Karena pada waktu itu juga kan
Belanda ini kan pada tahun 1602 itu kan. Apa sih? Alah, serius. 1602 itu. Apa suara nih videonya? Rekam tuh lah. Wah ben. Iya Bang. Lawakan itu aneh kan mas. Ya cuma itu pembahasan kita sahabat-sahabat mengenai lalu tadi ya, sempat juga kita bahas berbagai macam peninggalan ya. Karena diskusi itu tidak bisa kita terpaku pada satu hal saja, pasti ada rentetan pembahasan yang lain. Lika-likunya. Oke, mungkin hanya itu yang kami bahas di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami juga masih belajar di sini, masih menjadi mahasiswa, masih belajar lah. Kalau masalah salah atau tidaknya atau baku atau tidak bakunya kata-kata kita mohon maaf. Kan Ya. komentar di bawah kan. Dan komentar, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Ya, tidak membebankan orang tua. Yang membebankan orang tua itu ketika sahabat-sahabat selalu menonton Dadah. joget-joget di TikTok. Ya.